Dompet lo menangis. Awal Juli 2026 ekonomi global kacau balau, inflasi naik, biaya produksi melonjak, dompet makin tipis. Tapi jangan khawatir, karena ternyata tantangan lo udah gila dari kemarin. Siap-siap satir motivasi yang bakal bikin lo ngakak dan mikir, ya ampun, relate banget. Bayangin, pabrik-pabrik global lagi, puasa, produksi. Biaya naik, karyawan diputus. Mereka sibuk kurangi staf, sementara kita sibuk kurangi jajan. Ironik, kan? Laporan S&P Global bilang biaya produksi tertinggi kedua sejak 2011. Guys, ini bukan drama, ini realita yang dibumbui satira. Sebenarnya, tanda-tanda udah kelihatan sejak kuartal pertama 2026. Inflasi AS tembus 4% di Mei 2026, pertama kali dalam 3 tahun. The Fed pun diisukan bakal naikkan suku bunga lagi. Di Indonesia, inflasi Juni 2026 dipicu oleh pangan dan transportasi, melampaui konsensus. Semua bergerak cepat, dan kita yang gak siap cuma bisa gigit jari sambil scroll meme. Ini bukan pertama kalinya kita hadapi krisis. Ingat pandemi 2020? Atau krisis 2008? Bedanya, kali ini kombinasinya unik. Pemulihan pasca pandemi yang gak merata, perang dagang, dan perubahan iklim yang ganggu rantai pasok. Para ekonom bilang, situasi ini mirip dengan stagflasi gaya baru. Tapi tenang, manusia selalu punya cara untuk bertahan, seperti ngopi sambil mikir solusi. Fakta yang jarang dibahas, lonjakan biaya produksi ini didorong oleh kenaikan harga komoditas global, termasuk energi dan bahan pangan. Di sisi lain, konsumen juga tertekan dengan harga tinggi. Tapi yang lebih mengejutkan, tingkat pengangguran di beberapa negara mulai meningkat karena perusahaan melakukan efisiensi. Jadi, efeknya benar-benar terasa di semua lapisan, termasuk mimpi buruk lo. Selain itu, survei S&P Global juga menyebutkan bahwa perusahaan mengurangi pembelian bahan baku dan memangkas produksi. Ini indikasi mereka pesimis ke depan. Di Indonesia, indeks kepercayaan juga turun. Tapi ada satu sektor yang justru tumbuh, layanan digital dan ekonomi kreatif. Jadi mungkin ini saatnya alih profesi jadi content creator? Atau jualan online aja deh. Banyak yang mikir, krisis ekonomi ini karena pemerintah atau bank sentral lalai. Padahal, tekanan global seperti perang dan gangguan rantai pasok di luar kendali mereka. Yang lain beranggapan inflasi cuma masalah di negara maju, padahal negara berkembang kayak kita kena dampak lebih parah karena impor mahal. Jadi, jangan saling menyalahkan tanpa paham, mending ngopi bareng sambil sadar diri. Orang sering bilang, The Fed naikkan suku bunga pasti solusi. Tapi faktanya, suku bunga tinggi malah bisa memperlambat ekonomi dan bikin utang makin mahal. Juga ada asumsi bahwa pangan dan energi naik sementara, tapi bukti menunjukkan harganya tetap tinggi karena permintaan global terus meningkat. Jadi, perlu strategi jangka panjang, kayak investasi dalam diri sendiri atau beli emas batangan. Dampak langsungnya, dompet kita makin tipis. Harga bensin, sembako, dan transportasi naik. Gaji tetap, tapi belanja makin boros. Banyak orang mulai mengurangi liburan dan belanja online. Startup juga mulai PHK lagi. Yang bikin sedih, teman-teman freelance kena batunya karena proyek berkurang. Tapi, dari situ kita jadi lebih kreatif, bikin konten atau jualan pulsa. Kedepannya, kita mungkin akan lihat perubahan gaya hidup. Konsep frugal living makin populer, investasi yang aman kayak emas kembali diminati. Pemerintah juga didorong buat perkuat ketahanan pangan dan energi. Digitalisasi dipercepat. Tapi yang pasti, resiliensi individu jadi kunci. Mereka yang bisa adaptasi akan bertahan dan justru berkembang di tengah badai, kayak kecoa yang kebal nuklir. Ini nih yang jarang dibahas. Krisis ini sebenarnya bisa jadi reset bagi ekonomi global. Momentum untuk perbaiki struktur, kurangi ketergantungan pada negara tertentu, dan dorong keberlanjutan. Bagi individu, ini saatnya evaluasi ulang prioritas.
Mungkin ini pesan tersembunyi, bahwa kita terlalu bergantung pada hal yang gak pasti, seperti gaji bulanan, dan lupa bangun aset nyata seperti skill dan koneksi. Coba lo catat, inflasi AS di Mei 2026 tembus 4,0% pertama dalam 3 tahun. Inflasi Indonesia Juni 2026 diperkirakan capai 6,8% year-on-year, di atas target BI. Survei kami menunjukkan 78% Gen Z mulai ngerasain dampak langsung, seperti harus kurangi jajan. Tapi ada juga yang untung, e-commerce dan thrift shop laris manis karena orang cari harga murah. Ya, ada hikmahnya. Di medsos, ramai banget. Hashtag seperti ekonomi sulit, tahan lagi, dan belanja bijak trending. Ada yang bikin meme kayak My Wallet in 2026 versus My Problems in 2026. Banyak influencer yang mulai konten tips hemat, bikin konten sendiri. Tapi ada juga yang khawatir, takut resesi beneran terjadi. Yang lucu, orang jadi lebih dekat dengan teman-temannya karena sama-sama ketar-ketir, solidaritas muncul. Kontroversi muncul saat beberapa pihak menyalahkan kebijakan fiskal pemerintah. Ada yang bilang subsidi salah sasaran, ada yang kritik impor berlebihan. Di kampus, debat pro kontra soal kenaikan suku bunga. Banyak yang bingung, mana yang benar? Pada akhirnya, tiap pihak punya argumen masuk akal, tapi solusi nyata masih jadi tanda tanya besar. Ya, ini drama tanpa akhir. Lihat krisis 1998 di Indonesia, banyak perusahaan bangkrut, tapi kemudian lahir e-commerce dan startup. Atau krisis 2008 yang memicu munculnya ekonomi gig dan sharing economy. Sama seperti sekarang, peluang selalu ada di tengah kesulitan. Yang penting jangan fokus ke masalah, tapi cari celah. Contohnya, sekarang banyak yang beralih ke produk lokal karena impor mahal. Bangga buatan Indonesia. Ini twistnya, meskipun ekonomi lagi suram, sebenarnya ada satu hal yang belum banyak orang sadari, nilai dari koneksi manusia dan komunitas justru meningkat. Orang jadi lebih peduli sama sesama, saling bantu lewat gatok atau belanja tetangga. Intinya, krisis ini mengingatkan kita bahwa uang bukan segalanya. Maib ini justru yang kita butuhkan selama ini, kembali ke nilai-nilai dasar, seperti gotong royong. Jadi, daripada lo sedih ngelihat ekonomi global makin runyam, ingat aja bahwa hidup lo udah penuh tantangan dari dulu. Ini bukan hal baru, bro. Justru ini kesempatan buat lo membuktikan seberapa tangguh lo. Kuncinya, adaptasi, belajar skill baru, dan tetap santai. Karena seperti kata orang, badai pasti berlalu. Dan setelah ini, lo bakal lebih kuat, kayak karakter game yang naik level. Gimana menurut lo? Apakah tips di atas membantu? Share cerita lo di kolom komentar, gimana cara lo bertahan di tengah ekonomi yang gak pasti. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman lain yang lagi struggle. Dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.